Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad yang beberapa waktu yang lalu itu menghina kekristenan teman-teman. Dan juga saat ini beliau lagi viral juga ya, karena dia ditolak oleh negara Singapura ya, tidak diizinkan masuk ke negara Singapura. Nah, teman-teman, kali ini kita mendengarkan tentang pesan monohok dari Denny Siregar ya, untuk ya mungkin menyadarkan Ustadz Abdul Somad supaya dia lebih introspeksi diri, kenapa dia harus ditolak, kenapa dia harus dibenci gitu ya. Kemudian Bang Denny Siregar juga yang memberikan sebuah pemaparan yang seharusnya Ustadz Abdul Somad lakukan setelah menghina, menjelekkan agama lain. Ya seharusnya dia minta maaf dong ya. Tetapi katanya minta maaf pun tidak akan dia minta maaf kepada orang Kristen. Teman-teman sekalian, bukan hanya saja dia menjelekkan tentang kafir, orang yang mentuhankan tiga Tuhan, tiga dalam satu, tetapi lebih penghinaannya itu yang menyakiti umat Kristen adalah ketika dia menyampaikan bahwa di salib itu ada jin, ada setan di salib. Nah, jadi secara tidak langsung dia katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah setan gitu ya, yang ada di sana. Teman-teman, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga nanti Bang Denny Siregar ya. Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai. Berikut videonya. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah. Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang bangkrut? Ceritanya, ahli ibadah ini meninggal. Ia sudah ada di depan pintu surga ketika malaikat menyetopnya. Hei, tunggu dulu. Kulihat di belakangmu banyak orang yang mengejarmu. Tolong, sapa mereka dulu. Si ahli ibadah ini kemudian menyapa orang-orang yang mengejar dia. Dan lalu bertanya, ada apa? Di depan malaikat, orang-orang itu bercerita bagaimana si ahli ibadah ini menyakiti hati mereka. Ahli ibadah itu lalu meminta maaf satu-satu kepada orang itu. Begitu banyaknya mereka disakiti sehingga amal dan pahala si ahli ibadah habis tak bersisa. Dan tinggal satu orang lagi. Si ahli ibadah kemudian bertanya, maafku sudah habis.
apa yang ingin kamu minta dariku?" Dan orang itu berkata, "Kalau begitu, tolong ambil semua dosaku sebagai pengganti maafmu." Dahsyat memang. Menjadi seorang ahli ibadah, apalagi seorang guru agama, itu sesungguhnya mengerikan. Karena tuntutannya jauh lebih besar. Ia harus jadi panutan dari ratusan ribu pengikutnya. Dan melihat Somat, saya seperti berada pada cerita ahli ibadah yang bangkrut itu. Padahal apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maafnya ditagih di akhirat nanti. Sulit memang, karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Satu pelajaran lagi kita dapat supaya kita semakin bijak. Jika agama itu petunjuk, berarti agama itu bukan hanya ada di kitab, tetapi justru ada pada perilaku orang sekitar yang mengajari kita tentang akhlak. Ya, teman-teman sekalian, itulah pesan monolog daripada Bang Denny Siregar tentang Ustadz Abdul Somad yang cenderung untuk terus menghina agama lain, ya. Dan itu juga yang menyebabkan dia ditolak dalam 5 negara: Singapura, Hong Kong, Timur Leste, kemudian ada Belanda dan ada Inggris, ya. Dimana teman-teman, ya, dia ditolak karena isu-isu semacam itu, karena ceramahnya itu cenderung ekstrim. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita melihat tadi, ya, tentang perspektif daripada Bang Denny Siregar mengenai di akhirat itu, yaitu karena memang kepercayaan dan iman mereka, teman-teman sekalian. Sebab amal ibadah mereka tentu saja nanti akan ditimbang, ya, akan diperbandingkan dengan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi itu kita tidak ada urusan di situ. Berbeda dengan iman kekristenan, karena kita tidak ada istilah amal ditimbang, kemudian perbuatan baik kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan nanti sehingga kita bisa masuk surga. Karena kita dalam Kristen, ya, ini saya jelaskan di luar daripada Bang Denny Siregar, ya, saya jelaskan hal ini buat teman-teman menurut perspektif Kristen untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi Kristen itu sudah dijamin keselamatannya ketika dia memutuskan untuk percaya kepada jalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan baginya. Jalan bagaimana? Yaitu jalan yang telah disediakan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, atau pribadi Allah yang menunjukkan dirinya kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Dan dialah yang menjadi kurban penghapus dosa bagi umat manusia. Itu sebabnya dia, ya, berkata, dialah jalan, keselamatan, dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia mengatakan demikian karena memang dialah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam sorga. Teman-teman sekalian, amal ibadah saudara itu dipentingkan dalam Kristen. Memang perlu berbuat baik. Ada orang yang berpikir, oh enak dong, ya, udah jadi Kristen asal percaya Yesus, wah enak, kita bisa berbuat dosa melulu, kita tidak lagi dihukum karena sudah ditebus oleh Yesus. Tidaklah demikian. Terlalu dangkal pemahamannya jika dia berkata demikian. Karena dalam kekristenan justru karena sudah diselamatkan, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan membuktikan bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Kita memberi, kita mengasihi, kita menolong sesama kita, dan kita juga menyayangi orang yang berbeda dengan kita, mengasihi musuh kita, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Inilah yang harus kita lakukan. Tetapi, ya, satu catatan kecil yang harus diingat oleh teman-teman semua: Anda lakukan semuanya itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Jadi teman-teman sekalian, semua diberikan secara cuma-cuma buat kita. Yang kita lakukan adalah meresponi, mengambil keselamatan itu dengan percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya. Kita bukan menjadikan dia Tuhan, tetapi karena dia adalah Tuhan sejak semula, dia Tuhan dari sorga, dia adalah kalimatullah, dia adalah kalam Allah, lalu diutus oleh Tuhan ke
ke rahim Siti Maria melalui Gabriel atau Jibril, lalu dia mengandung dan dia melahirkan. Bukan hanya berhenti di situ, tapi juga Tuhan di sorga memberitahukan kepada Maria, berilah dia nama Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, teman-teman sekalian, sebagai syarat dalam pelayanannya untuk memulai kerajaan baru, teman-teman, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, ya, dengarkanlah dia, kepadanya lah aku berkenan, gitu ya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi mari percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Teman-teman sekalian, mengenai Ustaz Abdul Somad, sekilas saya mau sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Abdul Somad, orang Kristen sudah memaafkan. Hanya saja teman-teman sekalian, tentu saat ini terus diulang-ulang, terus dilakukan penghinaan itu terhadap orang Kristen. Yang kita mau adalah pemerintah segera untuk memberhentikan ceramah-ceramah seperti itu. Jadi hak untuk menghakimi Ustaz Abdul Somad, kita tidak punya hak sebagai orang Kristen. Itu haknya Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Berikanlah itu. Dan kita lihat teman-teman sekalian ya, dia merasakan kesulitan dalam hidupnya. Kenapa? Karena akibat daripada perbuatannya. Kalau Bang Denny Siregar tadi katakan, kenapa susah untuk minta maaf, daripada nanti di akhirat akan ditagih tentang maaf itu ya. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja kita menghargai apa yang menjadi kepercayaan orang lain. Kita jangan menjelekkan agama lain. Kita belajar untuk saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan di NKRI. Lagi pula negara kita negara kesatuan dan juga negara yang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila. Pahami baik-baik Pancasila, maka saudara tidak akan menjadi radikal, saudara tidak akan menjadi teroris, saudara tidak akan menjadi orang yang mengkafir-kafirkan orang lain kalau Anda belajar Pancasila dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Nantikan saya di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.